Gue yakin hampir semua dari kita paham kalau kapitalisme itu sistem ekonomi yang memang berkaitan dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Tapi semakin ke sini, sistem kapitalisme ini juga berpengaruh pada aspek lain di luar dari kegiatan ekonomi. Bisa dalam cara kita bekerja, berkomunikasi, bahkan sampai cara kita berpikir. Ya contoh gampangnya gini aja. Kalau lu buka sosial media, entah itu TikTok ataupun Instagram, pasti selalu ada aja orang yang pamer gaya hidup mewah, entah itu pakai mobil mahal, punya rumah kayak istana, ataupun liburan ke luar negeri. Padahal realitanya, kapitalisme ini manfaatin popularitas mereka, supaya lu berpikir untuk menjalani gaya hidup tertentu, dan juga jadi terdorong buat niru kayak mereka. Yang lucunya, sistem kapitalisme kayak gini laku banget, bahkan berhasil mengubah cara pikir masyarakat buat memandang kebahagiaan dan kesuksesan. Itu pasti pernah denger lah, orang yang sampai stres sendiri karena standar hidup yang mereka pengen itu nggak tercapai, padahal mungkin target dia itu nggak realistis, atau mungkin nggak terlalu penting buat hidup mereka. Karena sebenarnya, semua yang ada di sosmed itu adalah kebohongan. Lu nggak tahu background kehidupan dia sebelumnya gimana, proses dia kayak gimana, tapi itu semua dibungkus sama konten seolah-olah mereka tuh hidup susah dari nol. Bahkan ya, saking kita hidup modern di bawah kapitalisme, aktivitas pertama yang sering dilakukan masyarakat pas bangun tidur, itu langsung ngecek handphone buat lihat notifikasi yang baru masuk. Secara nggak sadar juga ya, hal ini nyuruh kita untuk langsung bereaksi, bahkan bikin kita ketergantungan. Dan hal ini pasti udah bergeser jauh banget itu sama kebiasaan zaman dulu, yang mungkin pas bangun tidur tuh bikin sarapan dulu, atau ngobrol sama keluarganya. Jadinya ya kontrol kapitalisme saat ini tuh sebenarnya nggak butuh banyak-banyak, cuma bermodalkan HP dan internet doang. Keputusan lu bisa dikendaliin karena mereka ngumpulin data pribadi kita yang nantinya diolah, supaya mereka bisa nyediain apa yang kita butuh dan bisa nentuin informasi apa yang kita akses. Bahkan kapitalisme saat ini nggak cuma sampai situ aja, kayak pendidikan, kesehatan, dan cara kita bekerja pun itu benar-benar dipengaruhi sama kapitalisme. Dan kita dibuat seolah-olah nggak ada pilihan lain gitu. Dalam jangka panjang sih, ku yakin ini bisa merusak mental masyarakat. Dan hal ini kan pasti jadi pertanyaan ya, seberapa dalam sih pengaruh kapitalisme ini sebenarnya? Nah, makanya di video kali ini, gue pengen bahas bagaimana kapitalisme perlahan mengontrol hidup kita. So, disimak sampai habis. Salah satu cara kapitalis buat kontrol hidup kita, itu adalah dengan membuat semua orang di dunia ini ketergantungan dengan kebutuhan utama kita, yaitu energi listrik. Energi listrik saat ini tuh bukan cuma digunain buat kebutuhan mendasar kayak lampu dan alat rumah tangga doang, tapi udah digunain buat segala hal yang berkaitan sama teknologi, terutama yang sekarang lagi rame banget dipakai sama masyarakat, yaitu kendaraan listrik. Dari awal kemunculan teknologi ini tuh sebenarnya udah mulai kelihatan gitu, jebakan kapitalisme yang dibuat sama tokoh besar, dan salah satunya itu adalah Elon Musk. Elon Musk ini awalnya buat inovasi lewat perusahaan dia bernama Tesla, dan Tesla ini diklaim sebagai kendaraan masa depan yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat biaya, dan yang pastinya perusahaan paling fokus sama kendaraan listrik. Dan karena kebetulan nama Tesla ini naik, semua perusahaan otomotif di dunia ini ikut-ikutan buat produksi kendaraan listrik juga. Dan lu juga bisa lihat sendiri gitu, gimana kendaraan listrik di Indonesia ini udah menjamur kemana-mana. Mungkin sih lu gak bakal bisa ngerasain efek sampingnya dalam waktu dekat, karena pasti banyak orang yang nganggep kalau ini sebuah kemajuan. Tapi kalau lu lihat jangka panjangnya, entah itu 10-20 tahun ke depan, lu baru bisa ngerasain kalau kebutuhan dan kegiatan kita tuh semuanya benar-benar digantung sama energi listrik. Dan sampai kapanpun, nggak akan ada orang yang berani mastiin kalau hal ini aman-aman aja. Ya bisa aja kan suatu saat bakal ada masalah sama energi listrik, yang pastinya kehidupan di dunia ini tuh benar-benar bisa berhenti, dan para kapitalis ini cuma butuh sentuhan jari doang buat kontrol hidup kita. Logikanya begini, gak mungkin mereka bikin suatu project itu aja tapi nggak ada benefitnya dan mereka nggak bisa kontrol pola hidup kita. Karena di era kapitalisme, para kapitalis itu menciptakan suatu hal atas dasar kepentingan. Sekarang gini deh, mungkin sekarang Elon Musk baru gencar ke mobil listrik, tapi bayangin, kalau misalnya dia merambah ke teknologi lain yang berkaitan ke listrik, maka secara nggak langsung, hampir semua kebutuhan kita itu akan bergantung sama listrik. Dan para elit yang udah menyiapkan ini dari awal, mereka punya kendali sangat besar terhadap listrik tersebut yang udah jadi kebutuhan kita. Ini sama halnya kayak para elit yang punya kuasa terhadap kontrol keuangan. Kita terpaksa harus kerja di tempat yang mungkin kita nggak suka untuk mendapatkan uang. Sedangkan kalau kita lihat, uang itu dicetak sama manusia juga. Otomatis para elit ini punya kuasa untuk kontrol hidup kita dengan uang yang mereka kendalikan. Makanya gue sendiri sebenarnya ada rasa khawatir, apalagi di Indonesia lo tau sendiri. Kita tuh punya sumber daya alam yang melimpah banget buat support teknologi listrik, tapi ya masih banyak oknum pemerintah yang egois buat keuntungan mereka doang. Padahal kalau hal ini semua beneran terjadi, gue yakin kemiskinan di dunia ini makin jauh lebih banyak dan hidup kita makin gak bisa terlepas di bawah kontrol mereka. Walaupun sebagian orang di dunia ini suka nggak sadar, tapi nyatanya kapitalisme ini mengontrol kita secara nggak langsung lewat platform sosial media kayak TikTok, YouTube, Instagram, dan aplikasi yang lainnya. Para kapitalis ini manfaatin algoritma media sosial supaya mereka tuh tahu apa yang kita butuh dan apa yang bikin kita tuh betah gitu berlama-lama di depan layar HP.
Dan yang parahnya, hal ini tuh lama-lama jadi kecanduan, karena waktu yang harusnya bisa digunain buat hal produktif, tapi malah habis gitu aja buat scroll-scroll nggak jelas yang nggak ada tujuannya. Ya apalagi kan kalau lu udah capek kerja atau capek sekolah gitu ya, pastinya hampir semua orang tuh pengen lihat hiburan di sosmed supaya bisa ngelengin rasa stres mereka. Sebenarnya sih wajar-wajar aja ya, tapi ya itu tadi, kalau sampai benar jadi kecanduan, ya hidup lu bakalan susah berkembang, karena lu nggak bisa berpikir di luar gelas. Ditambah lagi sekarang ini kan AI udah diandelin banget, jadinya orang makin malas buat mikir dan berinovasi. Tapi ya itulah rencana yang dipengen sama kapitalis ini, supaya lu nggak kritis sama rencana-rencana yang pengen mereka lakuin, dan mereka tuh pengen hidup lu muter-muter di situ aja, cuma kerja, pulang, scrolling sosmed, tidur, dan gitu seterusnya. Karena satu hal yang mereka takut adalah ketika kita mulai berpikir. Makanya algoritma yang dikasih ke kita, itu mengarahkan kita pada konten-konten yang nggak jelas. Karena ya, mereka tuh nggak mau kalau kita mikir. Lihat aja deh, konten-konten yang ada di sosmed, sekarang itu kan banyak banget ya yang nggak bermutu, kayak bikin drama, tren nggak jelas, bahkan sampai muncul sebutan standar TikTok karena saking muaknya orang sama hal ini. Nah, yang jadi masalahnya, nggak semua orang itu bisa filterisasi mana yang benar dan mana yang buruk buat konsumsi. Apalagi ya, lu tau lah, banyak banget orang sekarang yang gampang kemakan sama konten nggak jelas. Efek sampingnya sih bisa jadi double gitu, udah fokusnya teralih sama sosmed, terus mereka jadi kesel sendiri karena keseringan terpapar sama konten pembodohan. Ditambah lagi, medsos ini sering banget bikin orang itu ngerasa insecure karena mereka ngebandingin kehidupan mereka sendiri sama kehidupan orang lain yang kelihatannya sempurna. Padahal kalau kita renungin, titik mulai kita itu berbeda-beda dan proses kita pun jelas akan berbeda. Sebenarnya tren-tren yang ada di sosial media, itu pun secara nggak langsung memperbudak diri kita untuk selalu ikut dari tren yang satu ke tren yang lainnya. Alhasil kita akan capek sendiri maksain suatu hal, cuma untuk ikutan tren yang terkini. Makanya satu-satunya cara buat keluar dari lingkaran ini, lu sendiri harus lebih bijak ketika memakai sosmed, dan kalau bisa ya lebih banyak luangin waktu lu buat hal yang lebih bermanfaat. Memang udah gak bisa dipungkiri lagi kalau di era digital kayak sekarang ini susah banget buat sepenuhnya terhindar dari pengaruh kapitalis. Karena teknologi dan media sosial itu udah jadi bagian yang gak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari. Tapi terlepas dari itu semua, bukan berarti lu tuh cuma bisa pasrah sama situasi kayak gini. Karena sebagai individu, lu harus bisa lebih bijak lagi dalam memilih apa yang pengen lu konsumsi, dan juga lebih aware ketika gunain teknologi. Jangan sampai nantinya lu jadi kayak robot yang mau ikutin apa yang disuruh pemiliknya, tapi lu sendiri nggak tahu konsekuensi jangka panjangnya. Dan kalau lu nggak mau kejebak dalam sistem kapitalis kayak gini, sebenarnya hal yang bisa lu lakukan itu simpel banget. Lu cuma butuh pikiran netral sebelum lu mutusin buat ikutan tren di media sosial. Contoh gampangnya gini, ketika lu beli barang, seenggaknya lu pertimbangin dulu apakah barang yang lu pengen itu benar-benar penting buat lu, atau cuma sekedar memenuhi hasrat lu supaya dapat validasi dari orang lain. Tapi nih ya, di tengah dinamika kapitalisme ini, menurut gue ada sisi positifnya yang bisa kita nikmatin. Contohnya kayak gue bahas tadi tuh, perkembangan mobil listrik. Inovasi ini sebenarnya tuh benar-benar bagus banget, karena emisi yang selama ini banyak dikeluarin sama kendaraan konvensional, seenggaknya perlahan udah mulai berkurang. Dan juga yang tadinya semua orang di dunia ini udah bergantung sama bahan bakar fosil untuk kendaraannya, sekarang punya opsi lain yang lebih ramah lingkungan. Jadi walaupun kapitalisme ini orientasinya selalu ngarah keuntungan, seenggaknya mereka menunjukkan dampak positif yang bermanfaat buat lingkungan dan juga masyarakat. Dan kalau lu misalnya bilang kapitalis ini jahat, bahkan selalu ambil alih hidup kita, ya memang lu harus telan secara pahit kenyataan itu. Karena kapitalis ini tuh selalu nawarin solusi yang benar-benar dibutuhin sama masyarakat. Makanya pada akhirnya, semua keputusan itu balik ke tangan masing-masing. Karena walaupun kapitalis ini bisa mengontrol hidup kita, cuma diri lu sendiri yang bisa milih mau manfaatin teknologi ini dengan cara yang positif, atau malah sebaliknya, lu malah ikut arus negatif dengan ngejalanin rutinitas yang buang-buang waktu, sehingga hidup lu gampang banget dimainin sama para kapitalis. Coba kalau menurut lu, gimana sih cara kapitalis ini mengontrol hidup kita? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dulu pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa segmen selanjutnya.